kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Rizka Puspitasari, Rita Ayu Ningtyas, dan salah satu Nailatul Badriah akan membahas mengenai perencanaan atau RPP pembelajaran fikih di MI atau SD. Jadi RPP pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Lingkup RPP paling sedikit mencakup satu kompetensi dasar dengan satu indikator atau lebih. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Selanjutnya, tujuan dan komponen dari perencanaan atau RPP pembelajaran fikih di MI atau SD. Komponen yang terdapat dalam RPP pembelajaran adalah yang pertama, identitas sekolah, yang kedua, identitas mata pelajaran atau subtema, yang ketiga, kelas atau semester, yang keempat, materi pokok, yang kelima, alokasi waktu yang disesuaikan dengan KD serta silabus yang akan dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KD. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Yang kesepuluh, media pembelajaran. Yang kesebelas, sumber belajar. Yang kedua-belas, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Ruang selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran fikih. Ada dua ya, yang pertama adalah fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah yaitu fikih yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang pelaksanaan rukun Islam. Kemudian fikih muamalah merupakan fikih yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang ketentuan tentang makanan halal haram, kemudian khitan, berkurban, serta jual beli dan pinjam meminjam. Selanjutnya adalah mengenai komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, bahwasanya komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri atas yang pertama, identitas sekolah, yang kedua, identitas mata pelajaran, yang ketiga, kelas atau semester, yang keempat, materi pokok, yang kelima, alokasi waktu pembelajaran, yang keenam, tujuan pembelajaran, yang ketujuh, kompetensi dasar dan kompetensi inti, dan yang kedelapan, materi pembelajaran, 9, metode pembelajaran, 10, media pembelajaran, 11, sumber belajar, 12, langkah-langkah pembelajaran, dan 13 adalah penilaian hasil belajar. Prinsip pengembangan dari RPP. Dalam menyusun RPP, hendaknya seorang guru dapat melihat prinsip-prinsip pengembangan RPP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan perkembangan individu peserta didik, yaitu peserta didik memiliki bakat, motivasi, minat yang berbeda-beda. Maka dari itu, seorang guru haruslah sebelum menyusun RPP melihat prinsip ini terlebih dahulu. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, pengembangan budaya menulis dan membaca peserta didik. Yang kelima, pemberian tindak lanjut dan umpan balik mengenai RPP tersebut. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi, submateri, dan sebagainya. Yang ketujuh, mengakomodasikan pembelajaran tematik yang terpadu. Yang kedelapan, yaitu prinsip yang terakhir mengaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi secara integritas dan sistematis. Yang F, langkah-langkah menyusun RPP. Terdapat 8 langkah dalam menyusun RPP yang baik dan benar. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas seperti nama, subtema, tema, RPP kelas berapa, identitas sekolah. Yang kedua, menentukan KD. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran.
Yang keempat, mencantumkan materi pembelajaran. Yang kelima, memilih metode yang tepat yang akan digunakan dalam menyusun RPP. Di dalam menyusun RPP, langkah pembuatan ini memuat pendahuluan, inti kegiatan, dan penutup. Yang ketujuh, mencantumkan sumber dan media pembelajaran. Yang kedelapan, memilih sumber yang mengacu pada silabus yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.